Sebelum rutinan kemarin sudah dibuka dengan sunat sunnah takwa. Tadi saya dengar sedikit sih, ya. Ya, artinya ibu selama seumur itu baru sekali melakukan. Oh gitu ya? Selama ini nggak tahu. Oh, masya Allah, masya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi sedikit membahas tentang salat sunnah takwa. Memang banyak di majelis yang baru melakukannya. Tapi sebetulnya sholat sunnah takwa itu sudah dilakukan sudah lama ya. Dan dampak subhanallah ya yang luar biasa dari sholat sunnah takwa adalah majunya majelis zikir setelah ini Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan hingga bercabang-cabang. Bahkan yang tidak diketahui oleh para pemimpin cabang, Allah karuniakan hikmah, ya. Hikmah, karena hikmah ini nggak bisa dibeli dengan apapun, ya, dengan uang maksudnya, dengan harta seberapapun juga nggak akan bisa beli. Namun hikmah ini anugerah dari Allah, ya. Ketika Allah ciptakan mata air hikmah dalam hati seseorang, insya Allah orang itu akan memahami apa perkataan Allah, ya, perkataan Rasul, perkataan wali-wali Allah. Sehingga mereka yang mengerti ternyata perkataan Allah ini sangat luas. Pandangan seseorang terhadap perkataan Allah bisa berbeda-beda, tergantung sejauh mana akalnya bisa memahami perkataan Allah. Ya, maka nggak heran kalau di YouTube ini banyak yang berantem ulang-ulang, ya. Ada yang masalah soal nasab, ada masalah soal macam-macam gitu, ya. Artinya sangat disayangkan ulama ya domba gitu bahasanya. Ya, seharusnya nggak seperti itu, ya. Semakin tinggi seseorang, apalagi semakin ia memiliki hikmah, ia semakin takut sama Allah. Ia semakin bijak dalam bertindak, dalam berbicara semakin lembut. Kemudian juga wajahnya menyejukkan. Ustaz Taufik wajahnya menyejukkan. Tuh, ya. Yang ngomong bukan saya kan. Insya Allah mudah-mudahan wajahnya Pak Uyun juga menyejukkan. Dan ibu-ibu juga sebenarnya menyejukkan, karena agama itu menyejukkan, menenteramkan, membahagiakan, ya, bukan membuat orang jadi was-was, jadi bingung, ya. Yang benar yang mana, ya kan? Sehingga mau ke sini salah, mau ke situ salah, gitu. Nah, kalau seseorang sudah dikaruniakan mata air hikmah, maka insya Allah apa yang keluar dari ucapannya, ya, itu insya Allah bermanfaat, berilmu, ya. Bahkan kalau orang-orang yang mengatakan janganlah melihat perkataan karena orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Itu bahasanya nasihatnya para wali, ya. Nasihatnya ulama. Kalau dalam bahasanya unzur makila wala tanzur maqala. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa, ya, yang menyampaikan. Jadi intinya gini, ketika orang yang nggak pernah mungkin tidak terlihat dia seorang yang alim, tapi perkataannya baik, ya, itu ambil. Meskipun misalkan dia terkenal alim, terkenal banyak jamaahnya, tapi kalau perkataannya buruk, ya jangan diambil, gitu, ya. Jadi apalagi misalkan orangnya alim, perkataannya bagus, ya, itu mah wajib, ya, untuk diikuti. Nah, jadi intinya banyak orang yang di luar sana, sebagian mengatakan dia alim, tapi sebagian dia mengatakan beranas atau istilahnya apa itu, ya, kayak gitu-gitu. Jadi membuat bingung, apalagi dengan adanya YouTube ini, ya, adanya sosial media, kayaknya adu domba itu semakin mudah gitu. Nah ini jangan sampai para nabi, para wali, para siddiqin, syuhada, orang-orang soleh itu sedih, ya, melihat
umatnya Rasulullah itu justru malah saling berantem ya. Yang mudah-mudahan kita enggak. Ya, apapun tarekatnya, apapun mazhabnya, kita saudara. Ya, yang paling penting inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, jadi takwa ini orang yang setia, taat, dan istiqomah. Nah, jadi kemarin dalam sholat sunnah takwa, keutamaan para pemimpin yang dimohonkan oleh saya adalah yang pertama kesetiaan, yang kedua ya istiqomahnya. Ya, jadi dengan setia dan istiqomah, insya Allah bahasanya ketika kita susah tetap kita pegangan tangan, ketika kita juga senang ya jangan lari gitu loh. Jangan bercerai-berai ya bahasanya, tetap kita terus bersama-sama. Yang utama adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi hamba Allah yang lain. Nah, baik, yang saya ingin sampaikan ya dari sholat sunnah takwa yang dilaksanakan untuk para pengurus yang mungkin sama jamaah yang setia ya. Itu juga tercetusnya bahasa sholat sunnah takwa kemarin itu tercetus di Pemalang ya, dikarenakan memang sebelumnya banyak jamaah, banyak saudara-saudara kita yang sedang kesulitan gitu ya. Jadi terutama kesulitan kulit langsung aja. Jadi kalau bahasanya banyak hutangnya gitu ya. Ibu yang ketawa kayaknya hutangnya banyak. Nah, jadi dengan karena fadilah dari sholat sunnah takwa di antaranya ya. Yang pertama memang Allah janjikan Allah akan ciptakan mata air hikmah. Kemudian Allah akan bimbing lisannya dibimbing untuk bisa berkata-kata hikmah. Nah, ini sesuatu yang sangat mahal. Jadi itu yang saya mohonkan dari dulu ya. Dan alhamdulillah ya Allah ijabah para pemimpin cabang termasuk Ustaz Taufiknya. Bicaranya sekarang udah hikmah. Bicaranya menyejukkan, menenteramkan gitu. Bahkan ya insya Allah ya orang yang punya masalah datang ke beliau, insya Allah pulang masalahnya selesai. Setidaknya ada jalan keluar dari masalah-masalahnya. Meskipun beliau sendiri punya masalah juga. Ya kalau nggak punya masalah dikubur ya. Pasti ada punya masalah. Tapi nggak sesuatu yang tidak ditakuti. Justru masalah itu sesuatu yang bisa meningkatkan derajat kita lebih jauh, lebih tinggi lagi. Ya. Ibu mungkin belum pernah mendengar cerita saya dulu ya tentang soal masalah yang paling berat waktu itu yang saya rasakan pada saat saya berjuang adalah ketika saya mendekat ke Allah. Justru bukan kesenangan yang datang, ujian yang begitu banyak yang datang yang bertubi-tubi. Ya. Yang kalau kita mengikuti hati yang tidak menerima ujian ini pasti akan sulit menerimanya ya. Nah, yang paling berat saat itu adalah ketika istri menggugat cerai. Ini saya bukan aib ya. Tapi ini contoh aja. Kenapa dia menggugat? Karena kesulitan-kesulitan yang begitu datang bertubi-tubi. Ya. Yang tadinya sama sekali nggak ada, karena Allah cukupkan saya ketika saya masih ada urusan dengan dunia. Tapi ketika hijrah, justru malah kesulitan yang tidak ada henti-hentinya. Sampai nggak punya apa-apa, sampai digugat. Nah pada saat digugat, orang yang datang ke saya itu semuanya orang yang mau bercerai. Bayangkan. Nah itu dia. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Gitu Ustaz, saya mau bercerai sama suami saya.
Dia nggak tahu saya juga dia begitu. Ini kenapa Allah langsung ajarkan langsung? Ini Masya Allah. Ini kejadian demi Allah dalam diri saya. Ya. Padahal saat itu majelis zikirnya belum ada cabang, yang masih di pusat di Kemang Pratama. Itu hampir saya tutup karena merasa saya udah nggak dibutuhkan lagi. Keluarga sudah tidak membutuhkan. Bahasanya sudah capek lah mungkin ngasih tahu saya. Ya. Saya kekeh. Ya, akhirnya ya udah. Terus kemudian sampai ada mujahid satu-satunya yang setia sama saya namanya Wanda. Tinggal dia satu-satunya. Dan turunin pelan majelis, tutup aja majelis. Saya mau ke gunung, saya mau ke Bogor. Udah niat baju, udah siap. Demi Allah. Artinya saya hanya bawa bekal baju dan Al-Quran. Itu aja teman saya. Saya akan baca Al-Quran, saya akan pelajari bahasanya. Kalau zaman-zaman dulu kan Nabi Muhammad juga waktu sedang ada masalah dia lari ke Gua Hiro kan itu. Sama, saya juga punya perasaan yang sama kayak gitu. Udah mau berangkat, udah mau pakai rangsel, Assalamualaikum gitu. Ternyata ada yang mau cerai. Itu tamu yang datang saat saya mau cerai, dia datang. Ya Allah, ini harus bagaimana? Dia nangis, saya ikut nangis. Jadi langsung diajarkan, dan 1 bulan itu, Bu, demi Allah, demi Rasulullah, saya bersumpah, yang datang dalam sebulan 4 pasangan orang yang mau bercerai semua. Ini tamunya kok mau cerai semua, biasanya stroke atau apa gitu kan ya. Ini kan, jadi saya mau nggak mau belajar Al-Quran tentang perceraian. Saya mau nggak mau belajar mazhab tentang perceraian. Ya, 4 mazhab saya pelajari. Bagaimana hukumnya kalau orang yang mau bercerai, sebelum dia bercerai, talak 1 itu apa? Talak 2 itu bagaimana? Saya pelajari. Ya Allah. Akhirnya saya bisa menyimpulkan perceraian ini di antara masing-masing. Ini kok mau jadi ngomong perceraian? Karena juga lagi booming nih perceraian. Jadi kesana jadi. Sekarang lagi booming perceraian. Tidak apa-apa, ilmu juga ya. Lagi naik. Viral nih perceraian. Di balik itu semuanya, ya memang beragam ya. Ada sebab-sebabnya. Cuman yang saya tarik rasa, ada gangguan dalam diri seseorang. Entah misalkan si laki-laki yang dia bermain dengan pihak ketiga karena ada gangguan, ya kan? Terus kalau perempuan misalkan juga nggak terima dengan sifat-sifat dan sebagainya, juga karena ada gangguan. Nah, ini gangguannya dalam jiwa seseorang. Termasuk juga istri saya, dia ada gangguan, dia nggak sabar. Nah, jadi berarti ya ada yang goib dalam diri seseorang yang harus diberesin. Dan pada saat dia menyampaikan, hari ini istrinya, besok suaminya yang datang. Pada saat istrinya yang datang, yang menyampaikan keluhan-keluhan dan menyalahkan suaminya. Begitupun datang ke suaminya, keluhan-keluhan dia nyalahin istrinya. Jadi saling berebut benar, saling menyalahkan. Nah di sini, ketika itu semua ini modal ya, siapa tahu ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi setidaknya udah ada punya pegangan. Jadi jangan saling berebut benar, ya. Nah ketika diberikan pemahaman, kemudian saya baca dari nasihat-nasihat para wali, kemudian dari aturan-aturan masa tentang seseorang yang akan bercerai itu harus bagaimana, kemudian juga dalam Al-Quran. Nah dari situ saya bisa tarik, artinya ada jiwa-jiwa dalam diri seseorang yang memang sengaja dibenturkan gitu, ya, sengaja diributkan. Hal kecil bisa ribut. Nah di sini makanya ketika saya bimbing mereka semuanya bertobat, ternyata itu membuka semuanya, ya, dengan tobat, dengan nasihat pelan-pelan, dia menangis, kemudian dia mengakui kesalahan-kesalahan. Ternyata si suaminya yang tadinya
kekeh dengan benarnya dia ngakui kesalahan. Terus mulai besoknya lagi istri juga ngakui kesalahan. Itu Bu sama ketika kalau lewat pengacara, ada pengacara sih, mungkin bisa berantem lah ya. Tapi pengacara ini ya karena udah lulusan majelis. Alhamdulillah itu semuanya ketika udah mengakui kesalahan, dipertemukan, kemudian akhirnya saling memaafkan. Dan ketika saling memaafkan itu mereka saling berebut kesalahan. Ayah, aku minta maaf. Selama ini aku yang salah ternyata, kata istrinya. Suaminya bilang, Mama, aku juga minta maaf. Bukan Mama yang salah, Ayah yang salah. Enak banget. Jadi indah kedengarannya. Ketika saling memaafkan, jatuh air mata, saya ikut jatuh. Ya Allah, kalau nanti saya kapan isi saya begini, gitu. Dia udah beres sama saya, tapi saya siapa yang mau beresin? Gitu kan? Malah besoknya saya dipanggil oleh Pempat. Pempat tahu nggak? Nah, jadi apa namanya untuk mediasi. Mediasi dipanggil ke pengadilan agama di Bekasi. Hari kemarin istri saya duluan dan mertua, wah udah pusing ngomongin macam-macam. Besoknya saya datang ke situ, saya temui orang pengadilan agamanya, kemudian dia menyampaikan ke saya soal apa yang disampaikan oleh keluarga. Dan saya menyampaikan balik. Bahkan saya memberikan ayat-ayat, saya memberikan nasihat-nasihat awal. Itu yang apa namanya? Yang menjadi mediasinya nangis. Malah dia curhat sama saya. Ustaz di mana tinggalnya? Ustaz di mana majelisnya? Boleh nggak saya datang ke sana? Balik kan? Oh boleh, saya bilang silakan. Nah, itu salah satunya dia juga ketemu lagi ribut. Mediasi ribut juga. Dunia ya. Iya. Penuh dengan tipuan gitu. Ya, dia karena bekerja dia juga punya hati gitu. Ternyata suaminya berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi ya semuanya kembali alhamdulillah ketika sudah berjalan 4 bulan, 4 pasangan yang tadi bercerai semuanya saling memaafkan. Ada yang dari Bandung malah dari jauh-jauh. Dan semuanya saya bahagia. Tapi ketika 4 itu selesai, semuanya bersalaman, semuanya kembali intinya kalaupun ada kata perceraian itu masih salah satu, masih bisa diperbaiki dengan cara yang ma'ruf. Ya cara yang ma'ruf kayak gimana? Ya itu ketemu saya berdialog gitu. Itulah cara yang ma'ruf sehingga dia ya bahasanya kembali ya untuk bukan nikah ulang tapi berjanji lagi kepada Allah untuk memperbaiki hidup rumah tangganya yang baik ke depannya. 4 selesai, nggak pakai lama, 1 hari besoknya istri saya, mertua saya semua datang ke saya minta maaf. Ya itulah Allah. Jadi langsung ya, mudah-mudahan kalau Mas Taufik sih ya. Tapi memang selama sebulan itu ya Masya Allah itu pelajaran ya, ilmu itu langsung gitu, dirasakan langsung. Ternyata cuman dalam kejadian itu ya, boleh sharing doa ya. Dalam kejadian itu di sepertiga malam ya, kalau misalkan melaksanakan sholat sunnah takwa kan hanya di syawal ya, tapi sholat sunnah yang lain kan bisa di tahajud dan sebagainya ya. Nah di malam setelah tahajud itu saya berdoa, ya Allah, aku milikmu, aku akan kembali kepadamu. Istriku juga milikmu ya Allah. Anak-anakku yang kau amanahkan kepadaku juga milikmu. Engkau bisa kapan saja memisahkan aku dengannya. Ya, engkau mengambil aku atau engkau memisahkan anakku, engkau mengambil istriku atau memisahkan istriku. Itu hak engkau ya Allah. Engkau yang berkuasa. Hamba rela apapun yang kau turunkan kepadamu. Hamba menerima. Gitu. Hanya hamba mohon satu saja sama Engkau ya Allah. Ya, janganlah Engkau kurangi cintamu kepadaku. Tambahkanlah cintamu kepadaku. Apapun ujianmu, aku akan tetap setia mencintai. Yang di situ.
mungkin hal-hal kayak gini dikarenakan ketabahan, kesabaran itu karena memang kita semuanya kembali ke Allah, ya, kembali menyerahkan. Karena Allah yang berkuasa, Allah hendak menguji saya. Kamu lebih mencintai siapa? Mencintai perjuanganmu atau mencintai keluarga? Jika aku uji kamu seperti ini, kamu bagaimana? Ya, saya hampir kalah. Terus terang demi Allah hampir kalah. Ya, hampir kalahnya karena saya mau melarikan diri ke gunung. Ya, kalau saya ke gunung mungkin saya jadi Tarzan di sana. Nggak balik lagi ke sini, nggak punya cabang ya. Tapi alhamdulillah itu entah siapa malaikat mungkin yang didatangkan ke saya. Dan anehnya masalahnya sama dengan saya. Ini masalah ya, perjuangan dan itu pernah dialami. Baik, apapun yang terjadi pada itu ya, ya artinya setia itu penting. Setia itu penting. Rela, ridho itu tingkatan yang paling tinggi dalam beragama. Ya, sehebat apapun kamu baca Al-Qur'annya, sehebat apapun kamu hafal hadis, hafal kitab-kitab, tapi kalau tidak ada kerelaan di sini, ya percuma. Percuma saya bilang. Yang ada malah kesombongan, ya istidrat bahasanya. Ya, ini kalau bahasa istidrat saya ingin menyampaikan tentang karomah juga. Ya, ada yang insya Allah yang apa namanya hasil perjuangan ini, ya hasil perjuangan saya membangun majelis hingga saat ini, ya, insya Allah karuniakan karomah yang begitu besar, banyak. Salah satunya tadi hikmah, menuntun lisan untuk bicara itu. Kemudian selain itu juga Allah janjikan barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah takwa, ketika dia sujud, bangun dari sujudnya itu wajahnya dibersihkan oleh Allah, dosa-dosanya dijatuhkan, dibersihkan, disucikan bagaikan kain putih yang Allah sucikan, ya, karena kotoran Allah bersihkan. Kemudian juga dimudahkan dalam perjalanan. Kemudian lagi juga ketika kita ada hutang, ya, karena memang masalah hutang ini masalah berat ya. Nah, itu Allah yang menjadi. Ketika kita ada hajatnya pasti akan dikabul. Dan itu nyata. Ya artinya karomah ini sesuatu yang luar biasa. Enggak semua manusia diberikan karomah. Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada yang namanya maunah. Bukan maunah siap ini ya, bukan. Maunah ini pertolongan dari Allah. Kemudian ada lagi yang namanya istidrat. Nah, empat hal ini kalau mukjizat Nabi itu hanya untuk Nabi bahasanya. Kita sebagai umatnya Nabi jangan bicara soal mukjizat. Tapi insya Allah kalau Allah berkehendak bukannya nggak mungkin semua itu bisa terjadi, ya kan? Tetapi kalau yang namanya karomah ini kemuliaan dari Allah. Allah langsung memuliakan seorang hamba dengan karomah. Ya, Allah memberikan karomah itu kepada para nabi, para wali. Ya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, Allah mengajarkan saya untuk bagaimana mencintai seluruh makhluk, seluruh alam. Itu nggak tiba-tiba, ya. Tapi para nabi juga mengajarkan bagaimana kita menjadi manusia, ya, manusia khairun nas anfa'uhum linnas, ya, yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian para penerus nabi, para wali, jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang mencintai. Jadi hal-hal itu akhirnya tersusun, ya, bagaimana caranya. Kemudian ya dari orang tua juga ngajarin sama saya, ya, untuk senantiasa selalu terbiasa mendoakan orang, ya, karena memang ya semuanya pasti ada nasab ya bahasanya. Nah, jadi dari situ kemudian diamalkan. Awalnya nggak sampai 9 karomah, 9 karomah Al-Fatihah. Awalnya 3 sampai ke Al-Ma'un. Tapi terus Allah ajari, doakan terus, doakan
Kalau kamu eh, bahasanya berharap ya, berharap ridho oleh Allah terhadap mukjizatnya para nabi, karomahnya para wali, doakan mereka gitu. Saya pikir ya begitu, mereka itu udah bahagia gitu. Mereka itu orang-orang hebat. Kenapa saya harus mendoakan mereka gitu? Nah ini kan satu hal ya. Tapi ternyata doanya itu semuanya juga balik lagi kepada kita. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita harapkan kepada Allah dengan mereka, dengan adanya mereka. Nah dalam kitab Ruh ya, yang saya sering katakan ya, kitab Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa mereka itu tidak mati. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan, wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak mati. Ini ada bersamaan semua pasti akan bersumber dari Al-Quran itu tadi kan, ya, yang fi sabilillah tidak mati. Dan bahkan di dalam kitab Ibnu Qayyim tadi disampaikan bahwa para nabi itu nggak mati, para wali itu nggak mati. Mati secara maknawi, ya, secara jasadi. Nah, jasadinya yang mati, tapi maknawinya tidak. Artinya dia hidup dan dihidupkan kembali oleh Allah adalah sifatnya. Sehingga apa yang dilaksanakan para nabi, apa yang diperjuangkan para nabi, cita-citanya nabi, keinginannya wali, apa keinginannya? Saya tanya. Keinginannya kan menyampaikan ilmu Allah, kemudian menyelamatkan umatnya. Betul? Itu keinginan yang benar. Itu yang harus dijunjung kuat gitu loh. Jangan keinginannya karena materi, karena terus kemudian ngadu domba. Jangan kayak gitu. Tapi bagaimana menyelamatkan orang yang tadinya zahir menjadi orang-orang yang taat. Nah itu. Jadi yang banyak dosanya dibimbing taubat untuk kemudian memperbaiki. Insya Allah Allah Maha Ghafur. Seluas apapun dosamu, ya, sebanyak apapun dosamu, selama kita masih ada nafas, ada hidayah, laksanakan. Allah pasti ampuni. Gitu loh. Nah dari situlah kemudian saya mohonkan agar ya Allah hidupkanlah sifat mereka, hidupkanlah cahaya mereka, hidupkanlah ilmu mereka, hidupkan dalam dadaku. Nah ini maknanya apa? Kita ada permohonan kepada Allah. Ya, permohonan itu adalah menghidupkan semangatnya Nabi, semangatnya wali. Ibarat Nabi, kalau semangat wali, orang-orang susah ya, orang-orang fakir bahasanya. Ya. Tapi kalau untuk berjuang di jalan Allah, nggak peduli sesusah apa. Nah ini, ya. Jadi bukan karena materi yang dikejar, tetapi memang ingin meneruskan perjuangan Rasulullah. Ya. Dihina, dicaci, dimaki sama orang, difitnah, itu mah mudah. Awalnya nggak biasa, awalnya ya namanya manusia kan ya, orang saya berbuat umum difitnah, dibilang dukun lah, inilah, ya Allah, itu udah sering ya. Tapi kembali lagi ternyata fitnah itu juga sebuah perhiasan yang harusnya ditata oleh kita dalam hati kita. Ya, jadilah sebuah syair oleh saya. Fitnah, hinaan, celaan itu hiasan. Perhiasan bagaimana? Kalau orang perhiasannya gelang, emas kan gitu. Tapi perhiasan kita celaan, hinaan, fitnah, masya Allah. Ya, kalau itu saja sudah jadikan perhiasan, ya, yang namanya perhiasan yang sebenarnya akan dianggap, toh bahasanya akan ditinggalkan, gitu ya. Nah itu kenapa makanya pemimpin-pemimpin majelis ini ya sedang ditata sama Allah dari dulu sampai sekarang. Bahasa saya juga masih ditata terus sama Allah. Ya, artinya ditata sedemikian menjadi orang-orang yang siap dengan ujian-ujian, nggak takut dengan ujian-ujian, nggak takut dengan apapun yang datang. Termasuk corona covid yang kemarin datang kita nggak takut. Ya, bukan katanya, kita insya Allah menolong orang-orang di luar sana. Nah jadi itulah ternyata ketika sudah dipahamkan tanpa diminta, ya, Allah menganugerahkan kemuliaan, mengangkat derajat seseorang, ya, kemudian dikuatkan ketika ada kesulitan. Allah juga barengi dengan kemudahan, ya kan? Nah ayatnya tahu, tapi
prakteknya bisa nggak? Nah ini ya, justru itu agar kita tahu bisa atau tidak harus datang, harus kita hadapi. Nah kita bisa sadar kalau kita belum kuat, kita sadar kalau kita sudah bisa melewatinya dan sebagainya. Ya itu membuat kita semakin kuat. Nah begitu ya. Jadi teruskan ya, amalan-amalan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu. Ya, dan saya bersyukur banget ya Allah, artinya saya melihat Ustaz Taufik dengan perkataannya yang penuh hikmah, Ustaz Nabi, Ustaz Fadoli dan sebagainya yang sudah beda dari yang dulu. Ya, ini saya itu akan terus ditingkatkan. Ya, semakin dalam. Ternyata Al-Quran ayat ini kita tahunya sebatas ini. Ketika sudah dikuasai, ternyata ada pintu. Pintu itu kita buka, ternyata ada ruangan lagi. Nah itulah gambarnya kayak gitu. Ketika merasa ini sudah cukup, ternyata masih ada pintu. Dan itu pintunya enggak terbatas. Semakin tinggi, semakin dalam seseorang. Ya, jadi kalau bahasa tafsir Al-Quran, banyak kok orang yang mentafsirkan. Ya, ada Ibnu Katsir, ada Al-Jalalain dan sebagainya. Itu tafsir-tafsir. Ada bahkan sekarang juga ada dari Indonesia, Profesor Dr. Quraisy juga menafsirkan. Ya artinya semua orang bisa saja menafsirkan. Ya. Ada nafsir dari dasar-dasar akliyah, ada dasar-dasar nakliyah. Kalau akliyah adalah dasar-dasar yang realita yang bisa kita lihat. Tapi kalau nakliyah itu datangnya dari hati. Gak semua orang kasih tahu. Gitu, sesuai dengan makamnya masing-masing. Jadi insya Allah yang sekarang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu, selama datang ke majelis ini, hati semakin tenteram kan? Semakin nyaman, semakin kecil di hadapan Allah. Nah begitu, itu benar. Berarti apa yang diajarkan oleh Ustaz Taufik itu betul-betul satu cahaya yang bisa menerangi hati kita. Ya, sehingga berkata-kata buruk pun terkunci mulut. Ya, kalau dulu-dulu mungkin ya biasa lah berkata-kata hal-hal yang tidak manfaat. Tapi sekarang udah ada remnya. Ya, jadi itu adalah peningkatan kebaikan-kebaikan. Ya, dan bukan hanya itu saja. Insya Allah kalau istiqomah, setia, ya, niscaya Allah akan berikan juga yang namanya karomah. Ya, nah karomah itu kemuliaan, kehormatan langsung dari Allah. Pernah tahu karomah? Ya, karomah ini sesuatu yang terjadi yang di luar akal. Ya, di luar akal manusia. Nah karomah ini ya dibagi dua, ada yang karomah yang hakiki, ada yang karomah yang tidak hakiki atau tidak abadi. Ya, nah jadi karomah yang hakiki ini adalah karomah yang senantiasa terus diamalkan. Kalaupun memang kejadian yang luar biasa itu ada di hadapan dia terhadap menolong seseorang, dia akan berkata bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Nah itulah karomah. Sesuatu yang tidak bisa jalan, bisa jalan. Bukan saya yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Karena engkau bertobat kepada Allah. Nah ini, ya. Jadi hal-hal itu harus kita sadari. Saya mewanti-wanti seluruh pemimpin jamaah. Ya, jangan sampai kalau karomah yang hakiki tadi berubah menjadi tidak hakiki, Allah akan cabut karomah ini. Kemudian, kalaupun tidak cabut, yang bahaya adalah dia menjadi istidraj. Nah, istidraj ini sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang Allah biarkan, meskipun dalam keadaan ia seolah-olah bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan sebagainya. Ya, nah ini banyak di luar sana yang istidraj ya. Jadi contohlah kalau YouTube banyak tuh yang pulang-pulang bisa dibekokin dan sebagainya bisa. Tapi dalam konteksnya dia bukan seorang yang dekat dengan Allah, bukan yang senantiasa taat kepada Allah. Nah ini bisa bisa kamu bahasanya ya renungkan gitu hal-hal tersebut.
Ya karena bukan saja bahasanya Allah ya dalam dengan kekuasaannya, tapi tanda kutip ya ada juga makhluk Allah yang Allah berikan eh, apa namanya tangguh ya, yakni iblis. Nah iblis bisa saja membuat apa namanya kejadian-kejadian seperti itu sehingga orang menjadi wah kelihatannya jadi hebat gitu ya. Nah jadi kalau mas insya Allah sesuatu yang harus diamalkan terus menerus ya istiqomah. Sumas kamu tatanazzalu, barang siapa kamu istiqomah, malaikat turun kepada kamu. Ya, malaikat akan mengawinmu. Janganlah bersedih. Ya. Kemudian janganlah kamu takut, gitu kan? Kemudian bersabarlah. Ya. Maka surga